Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, juga saudara-saudaraku yang ada di luar negeri. Alhamdulillah, doa dan harapan kami semoga saudara-saudara semuanya hari ini dan hari-hari berikutnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup penuh berkah, badan sehat, rezeki berlimpah dan selamat dari musibah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ada sebuah keputusan dari Lembaga Bakhsul Masail NU Malang, Jawa Timur yang menguatkan nasab Ba'alawi. Saya secara pribadi tidak terkejut ketika Lembaga Bakhsul Masail NU Malang menghasilkan keputusan bahwa habaib di Indonesia diakui nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya kritisi Bakhsul Masail NU di Kabupaten Malang, mari kita dengarkan penjelasan seseorang yang nampaknya sangat tendensius dan sudah nampak pula keberpihakannya kepada habaib dari nada dan kalimat yang diucapkannya. Bahkan dalam video tersebut sampai menyatakan akan melakukan gugatan kalau apa yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu sebagai berita hoak, dan kalau berita hoak akan melanggar Undang-Undang ITE. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh orang ini yang menurut saya mewakili atau menyuarakan dari hasil keputusan Lembaga Bakhsul Masail NU Kabupaten Malang. Alhamdulillah, di siang hari ini, di hari Jumat yang mubarakah ini, tanggal 25 Agustus, Al-Fakir mendapatkan kabar yang alhamdulillah cukup mengembirakan dari LBM PJNU Kabupaten Malang yang telah melaksanakan Bakhsul Masail pada tanggal 23 Agustus 2023, yaitu hari Rabu kemarin, terkait polemik masalah pernasaban yang beberapa bulan ini cukup meresahkan rakyat, khususnya sangat meresahkan umat Islam. Dalam Bakhsul Masail ini yang diikuti oleh kurang lebih 30 pondok pesantren se-Kabupaten Malang, 30 ya, dan juga dihadiri oleh para ulama-ulama, para masyayikh, para musyahih yang sangat kredibel dalam keilmuannya. Alhamdulillah, betul-betul ini sebuah inisiatif dari organisasi Islam yang memang bertugas untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sebenarnya dari 1-2 bulan kemarin sebenarnya kalau kita yang selalu mengikuti perkembangan polemik ini, mereka sudah terungkap, mereka sudah tidak mempunyai tenaga, mereka sudah tidak mempunyai sandaran, harapan kepada ulama-ulama besar di Indonesia untuk mendukung mereka. Karena semua ulama
bahkan ketua PBNU, mantan ketua PBNU, dan semua ulama-ulama yang menjadi pegangan khususnya di Indonesia sudah menyatakan sikap bahwa para habaib, yaitu Ba'alawi, itu nasabnya tersambung pada Rasulullah SAW. Tapi kalau kita yang mengikuti setiap saat, setiap waktu, bahkan secara masif, gerombolan mereka, kalau bahasanya Habib Rizik, kemarin gerombolan pembegal nasab, ya tepat juga, karena mereka membegal, mengibtalkan, membatalkan nasab Ba'alawi, ininya nasab mereka, yang konon katanya mereka keturunan Wali Songo, itu juga dianggap sebagai Sayyid, walaupun nggak mau dianggap sebagai Habib, ya. Mereka menyatakan diri sebagai Sayyid, sebagai Syara'if. Lalu membatalkan Sayyid dan Syara'if yang ada dalam habaib. Ya betul juga dikatakan begal nasab. Kembali pada hasil Basul Masail, ini masih berupa PDF, yang diikuti oleh kurang lebih 30 pondok pesantren di Kabupaten Malang, dan juga diikuti oleh lembaga NU, PCNU, MWC, kurang lebih 10, bahkan 20 ya, dari berbagai daerah. Yang pertama yang dibahas, setidaknya ada 4 pembahasan, namun yang sudah rampung, yang sudah selesai masih 2. Yang sudah dijawab sekaligus dengan referensi kitab-kitabnya semuanya diuraikan di sini. Yang 2 belum, kemungkinan nanti ada Basul Masail lanjutan. Yang sebenarnya yang 2 ini nggak perlu dibahas juga karena hukumnya juga sudah jelas. Cuma nanti untuk mentahqiq, untuk lebih jelasnya kemungkinan juga masih dibahas. Yang pertama yaitu dalam pembahasan utama yang baru-baru ini, deskripsi masalah 1, polemik nasab. Yang bertanya ialah Pondok Pesantren An-Nur 2 Al-Murtadho. Yang bertanya, yang sailnya, deskripsi masalahnya baru-baru ini ramai diperbincangkan di tengah masyarakat terkait nasab habaib di Indonesia. Hal ini bisa kita temukan di berbagai media sosial, medsos, baik YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, baik yang berupa tulisan ataupun video ataupun yang lain, bermula dari penelitian ilmiah, katanya ilmiah, sebenarnya tidak bisa masuk kategori ilmiah. Kalau orang ahli ilmiah, kenapa Ki Said Agil Sirot itu nggak mau? Ya karena beliau orang profesor doktor, tahu mana yang ilmiah dan tahu mana yang hanya sekedar menulis atau mengcopy paste dari buku-buku yang lain. Kelasnya sebenarnya cuma di situ. Mereka mengatakan karya ilmiah dengan kokoh. Walaupun dibantah, mereka tidak peduli, seakan-akan mereka kebal, mempunyai ilmu kebal. Itu kebal malu ya. Saya teruskan. Pokok masalahnya bermula dari penelitian ilmiah yang ditulis oleh salah satu kiai, yaitu Kiai Haji Imaduddin dari Banten, bahwa nasab para habaib di tanah air yang memiliki garis keturunan tidak terbukti secara ilmiah, tidak tersambung hingga ke Rasulullah SAW, dengan dalih bahwa di satu masa ada mata rantai nasab mereka yang tidak ditemukan catatannya dan kemudian dianggap terputus. Dari hasil penelitian kiai tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang asalnya secara turun-temurun meyakini bahwa habaib di Indonesia adalah keturunan Nabi, kini berbalik tidak mempercayainya. Memang ada, walaupun tidak banyak. Terus kiai itu yang ikut ke jalur ini tidak percaya. Justru mereka mendukung kiai atau ulama tersebut. Di sini tidak disebutkan ya, kalau saya menyebutkan nama itu saya yang menyebutkan. Meski di sisi lain, banyak pula yang menentang dengan berbagai macam argumen. Salah satunya, yaitu nasab mereka telah masyhur dan masyarakat sejak dahulu tidak ada yang mempermasalahkan. Dari situ muncullah berbagai perdebatan yang sangat sengit di antara kedua belah pihak yang berkelanjutan.
ya memang berkelanjutan sampai saat ini, walaupun sebenarnya 1-2 bulan yang lalu mereka sebenarnya sudah rungkat. Sebenarnya mereka sudah kalah telak semenjak mereka berharap kepada Kiai-Kiai NU, ternyata Kiai NU ya tidak bisa mendukung mereka, karena bagaimanapun mereka menyalahi hukum yang ada. Saudara, berikut inilah rumusan dari Bahsul Masail. (23 Agustus 2023) atau 6 Safar 1445 Hijriah. Hasil keputusan musyawarah Bahsul Masail Pondok Pesantren dan NU se-Kabupaten Malang, Dewan Musakhih, Dewan Perumus, Moderator, Notulen. Satu, polemik nasab. Sail, Pondok Pesantren An-Nur 2, Al-Murtado. Inilah deskripsi masalah. Bermula dari penelitian ilmiah yang dilakukan oleh salah satu kiai yang menyebut bahwa nasab para habib di tanah air yang memiliki garis keturunan tidak terbukti ilmiah tersambung hingga ke Rasulullah SAW, dengan dalil bahwa di satu masa ada mata rantai nasab mereka yang tidak ditemukan catatannya dan kemudian dianggap terputus. Dari hasil penelitian kiai tersebut menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang asalnya secara turun-temurun meyakini bahwa Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi, kini berbalik tidak mempercayainya. Justru mereka mendukung kiai atau ulama tersebut. Meski di sisi lain banyak pula yang menentang dengan berbagai macam argumen. Salah satunya nasab mereka telah masyhur di masyarakat sejak dahulu dan tidak ada yang mempermasalahkan. Dari situ muncullah berbagai perdebatan sengit di antara kedua belah pihak yang berkelanjutan. Ini pertanyaannya. Metode apa saja yang bisa digunakan sebagai dasar penentuan nasab dan apa saja syarat yang harus terpenuhi? Jawabnya, metode untuk penentuan nasab ada 13. Berikut ini adalah referensinya. Pertanyaan kedua, apakah tidak ditemukannya nasab? Saya ulang, apakah tidak diketemukannya catatan dalam masa tertentu sebagaimana deskripsi bisa dijadikan landasan untuk menggugurkan atau mengibtolkan nasab yang telah masyhur? Jawaban, nasab yang sudah ditetapkan dengan cara masyhur atau istifadah maka tidak bisa dibatalkan. Nah, ini referensinya. Catatan, persyaratan istifadah. Ini referensinya.
Pertanyaan ketiga, bolehkah menyatakan pada publik terkait putusnya nasab seseorang padahal sudah masyhur bahwa orang tersebut tersambung nasabnya? Jawabannya belum dibahas. Pertanyaan keempat, apakah tes DNA bisa dijadikan landasan penetapan nasab? Jawabannya belum dibahas. Dan berikut ini adalah daftar kehadiran delegasi. Ada 55 delegasi yang semuanya total anggotanya tertulis yang hadir ada 180. Demikian, inilah naskah keputusan atau rangkuman dari hasil Bahsul Masail. Saudara, inilah catatan saya, atau bolehlah saya katakan sebagai pandangan atau telaah kritis. Pertama, semua referensi atau rujukan yang dipaparkan tadi dalam naskah keputusan adalah kitab-kitab fikih dan tidak satupun ada kitab nasab. Dan kita tahu ilmu fikih itu dhonniyut dilalah, mukhtalafun fihi, tidak punya kepastian, masih diperselisihkan, karena fikih itu banyak madhabnya. Karena fikih itu memang kajian berdasarkan pendapat. Dalam naskah keputusan tersebut dinyatakan dihadiri oleh sekian ulama, 50 berapa tadi. Bagi saya, 100 ulama sekalipun tidak bisa menembus kesejatian sebuah pendapat nasab berdasar pendapat. Bagi saya, 100 ulama sekalipun tidak bisa menembus kesejatian sebuah nasab berdasarkan pendapat. Berbeda dengan ilmu pasti atau ilmu eksak semacam fisika atau kimia yang bisa diuji dan bisa tepat hasilnya walau diulang-ulang. Seseorang bisa diuji darahnya sebagai golongan O. Maka dimanapun orang itu dilakukan pengujian, tetap hasilnya menghasilkan golongan darah O. Yang kedua, kita tahu seluruh ulama di Kota Malang adalah muhibbin para habib. Mereka satu kata dan satu suara. Masih ingat pada saat Pilkada Jawa Timur tahun 1918, habaib dan ulama satu kata. Ini dari .com, detik.com. Kiai, ulama, habaib di
dan Bunyai Semadura. Ini sama, jadi maksud saya tadi itu ada yang ini. Ini. Kiai dan Habib Semalang Raya kompak dukung Gus Ipul. Habaib dan Kiai dulu satu kata. Mendukung Gus Ipul. Artinya Habib dan ulama-ulama yang hadir untuk membahas masalah tadi, semuanya ulama-ulama tadi adalah pecinta Habib. Bagaimana orang namanya mencintai Habib, ya sudah dipastikan akan membela Habib. Ulama Malang sama juga ulama-ulama di Madura. Nanti suatu saat ulama Madura akan mengadakan Bahsul Masail yang mungkin hasilnya juga sama. Kenapa? Karena ulama Madura adalah muhibbin para Habib. Bisa saja nanti di Pasuruan. Tempo hari ketuanya sudah menyatakan bahwa cinta Habib termasuk akidah aswaja ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika nanti ada Bahsul Masail, hasilnya bisa atau hampir dipastikan akan mendukung, mengakui nasabnya para Habib. Itu yang di Pasuruan. Belum lagi nanti ada yang di Kendal, karena ketuanya sudah menyatakan, sudah mencela dan menganggap apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu sebagai sebuah keilmuan yang salah. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Jadi tidak heran kalau ulama-ulama ini menghasilkan keputusan di mana mengakui para Habib itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kenapa pertanyaan? Yang ketiga, soal bolehkah mempublikasikan hasil kajian yang dianggap oleh mereka sebagai hoax tadi? Nah, itu belum dijawab. Saya kira kenapa belum dijawab? Karena menunggu hasil lobby-lobby dengan berbagai pihak, menunggu keputusan kalau karya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu dianggap sebagai karya ecek-ecek, lalu dianggap sebagai sumber hoax. Nah, nanti akan dilaporkan, dimajukan ke meja hijau. Nah, kalau ini terjadi, maka sungguh sangat luar biasa. Kami mendukung NU Malang untuk membuat laporan bahwa tulisan Kiai Haji Imaduddin itu adalah hoax. Silakan, saya sangat senang dan nanti akan diuji di pengadilan. Pertanyaan keempat juga belum dijawab. Soal tes DNA. Kenapa keabsahan tes DNA tidak dibahas? Apakah menunggu pasokan sumber dari Robitoh Alawiyah atau bantuan dari para Habib? Apakah masih menunggu pengumpulan maraji, referensi, atau menunggu ijtima para ulama yang menyatakan atau memfatwakan bahwa tes DNA itu tidak dikenal dalam syariah, tes DNA itu haram, tes DNA itu bertentangan dengan syariah. Dan kemarin sudah ada fatwa itu dikeluarkan oleh kalangan Robitoh Alawiyah sendiri. Habib Rizik yang tadinya menyuruh Habib, menyuruh keturunan Wali Songo untuk tes DNA, ternyata dia sendiri
mundur tidak berani. Nah, saudara-saudara kalian, inilah hasil keputusan yang jelas-jelas membela Ba'alawi. Kenapa? Ya karena tadi semua sudah kena doktrin dan saya yakin mereka itu adalah muhibbin dan bisa saja mereka itu adalah dulu anggota FPI. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tunggu. Jawaban yang kedua adalah soal mempublikasikan karya yang dianggap hoax, lalu nanti akan dilaporkan ke pihak yang berwenang untuk kemudian dimajukan ke pengadilan. Itu justru yang kita tunggu. Dan kita tunggu juga bagaimana Baksul Masail itu memberikan keputusan, bolehkah tes DNA dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan nasab. Mereka lupa kalau PBNU itu sudah pernah menetapkan bahwa tes DNA itu bisa membatalkan nasab. Dan kita juga menunggu keberanian para habib itu melakukan tes DNA. Karena kalau berdasarkan kajian akan bulat, tidak akan pernah selesai. Tapi dengan ilmu eksak, ilmu pasti sudah bisa terjawab. Hanya satu titik, yaitu tes DNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.